Halo Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan topik yang bertema peran karakter religius dan kemanusiaan dalam membangun etika sosial serta menghadapi tantangan kehidupan modern. Di tengah dunia yang semakin maju dan serba digital seperti sekarang ini, nilai religius dan kemanusiaan seringkali mulai terlupakan. Padahal, dua hal inilah yang justru menjadi dasar paling penting dalam membangun etika sosial dan menjaga keseimbangan hidup di era modern. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, di kelompok 8 anggotanya itu ada Kak Sisi Pratiwi, Ilham Saputra, Kak Afifah Dwi Nuraini, dan saya sendiri Agnes Desti Setiawan. Dengan bimbingan dari dosen pengampu kami itu ada Bapak Islahul Ben. Kami berharap dari presentasi ini kita semua bisa sama-sama memahami bagaimana karakter religius dan kemanusiaan bisa berperan besar dalam kehidupan sosial kita. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menjelaskan dulu latar belakang dari topik ini. Kehidupan modern saat ini ditandai oleh akselerasi teknologi, globalisasi ekonomi, dan perubahan budaya yang sangat cepat. Memang kemajuan ini membawa banyak perubahan dan kemudahan, tapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai masalah etika, seperti meningkatnya perilaku individualistis, menurunnya solidaritas, krisis lingkungan, dan polarisasi sosial akibat media digital. Menurut Harriet Moko tahun 2017, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat modern cenderung mengalami degradasi nilai moral dan sosial akibat kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh penguatan karakter. Nah, dari situ sering banget muncul pertanyaan penting, kayak nilai-nilai apa sih yang bisa menopang masyarakat agar tetap harmonis, adil, dan bermartabat? Jawabannya itu bisa kita temukan dalam penguatan karakter religius dan nilai kemanusiaan, karena keduanya bisa jadi fondasi utama dalam membangun etika sosial di tengah kehidupan modern seperti sekarang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah kita bahas sebelumnya, kelompok kami merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan karakter religius dan nilai kemanusiaan? Ini agar kita punya pemahaman dasar dulu tentang konsep keduanya. Dan yang kedua, bagaimana peran keduanya dalam membangun etika sosial, terutama di tengah masyarakat modern yang serba cepat seperti sekarang. Ketiga, apa saja tantangan kehidupan modern terhadap etika sosial, karena disinilah nilai-nilai moral seringkali mulai tergerus. Dan yang terakhir, bagaimana strategi penguatan karakter religius dan nilai kemanusiaan agar bisa tetap relevan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keempat rumusan masalah ini nantinya akan jadi dasar pembahasan kami di bagian berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan penulisan. Jadi, dari rumusan masalah yang udah tadi saya jelasin, kelompok kami punya 3 tujuan utama dalam penulisan ini nih. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian karakter religius dan nilai kemanusiaan. Tujuannya supaya kita semua punya pemahaman dasar tentang apa makna dari dua nilai ini dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan sosial. Yang kedua, untuk menguraikan peran keduanya dalam membangun etika sosial. Di sini kita bakal bahas gimana karakter religius dan kemanusiaan bisa saling melengkapi, membentuk perilaku sosial yang lebih beretika dan harmonis di masyarakat. Dan yang ketiga, untuk menganalisis tantangan kehidupan modern terhadap etika sosial, sekaligus menawarkan strategi penguatan karakter religius dan kemanusiaan biar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Jadi, intinya lewat tujuan ini, kami pengen nunjukin bahwa nilai religius dan kemanusiaan bukan hal yang ketinggalan zaman, tapi justru bisa jadi pegangan penting di era modern seperti sekarang. Apa itu karakter religius dan nilai kemanusiaan? Yang pertama, karakter religius yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai agama, mencakup kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, serta kepedulian sosial. Dan nilai kemanusiaan yaitu prinsip universal yang berkaitan dengan martabat, hak, dan kesetaraan setiap manusia yang terwujud dalam sikap saling menghargai,
kasih sayang, keadilan, dan tanpa kekerasan. UNESCO menekankan bahwa pendidikan nilai kemanusiaan sangatlah penting dalam membangun budaya damai. Lalu bagaimana peran keduanya dalam pembangunan etika sosial? Yang pertama yaitu karakter religius sebagai fondasi moral. Karakter religius memandu manusia untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan toleransi yang berasal dari ajaran agama membentuk perilaku sosial yang positif. Licona menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai religius menghasilkan pribadi dengan integritas moral tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan agama dan budaya tidak boleh menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk membangun kohesi sosial. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai penjaga keharmonisan sosial. Jika karakter religius berakar pada spiritualitas, nilai kemanusiaan berakar pada prinsip universal tentang martabat manusia. Nilai ini mencakup empati, solidaritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi. UNESCO menegaskan bahwa nilai kemanusiaan harus menjadi inti pendidikan abad ke-21 agar masyarakat global dapat hidup damai di tengah keberagaman. Nilai kemanusiaan tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menuntut setiap warga untuk memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu integrasi karakter religius dan kemanusiaan dalam etika sosial. Karakter religius ini membantu manusia untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan toleransi yang berasal dari ajaran agama ini membentuk perilaku sosial yang positif. Licona menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai religius menghasilkan pribadi dengan integritas moral yang tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan agama dan budaya tidak boleh menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan untuk membangun kohesi sosial. Penggabungan keduanya melahirkan etika sosial yang lebih kuat. Karakter religius menghadirkan landasan transendental yang menuntun individu untuk bertanggung jawab secara moral, meskipun tanpa adanya kontrol dari luar. Sedangkan nilai kemanusiaan memperluas praktik nilai religius sehingga dapat diterima secara inklusif, lintas keyakinan, dan bersifat universal. Menurut Magnus Suseno 1987, karakter religius dan nilai kemanusiaan tidak boleh dipisahkan. Agama yang hanya berhenti pada ritual berpotensi kehilangan relevansi sosial. Sementara kemanusiaan tanpa akar spiritual dapat terjebak pada relativisme moral. Tantangan kehidupan modern terhadap etika sosial. Tantangan dalam kehidupan modern ini menghadirkan dinamika baru yang menguji relevansi karakter religius dan kemanusiaan, seperti individualisme dan konsumerisme. Modernitas sering menekankan kebebasan individu tanpa batas. Orientasi pada kepuasan materi dan gaya hidup konsumtif mengikis solidaritas sosial, menurut Bauman tahun 2000. Lalu disrupsi digital, teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga menciptakan masalah etika, seperti penyebaran hoax, perundungan daring, hingga ketergantungan pada gawai. Tanpa dasar nilai moral, teknologi justru memperburuk disintegrasi sosial, menurut Castells tahun 2010. Sekularisme dan relativisme moral. Pandangan bahwa agama tidak relevan dalam ruang publik menyebabkan berkurangnya peran spiritualisme dalam etika sosial. Sementara, relativisme moral membuat standar benar salah menjadi kabur, menurut Harriet Moko tahun 2017. Krisis kepemimpinan moral. Ketika tokoh agama atau pemimpin politik tidak konsisten menjadi teladan, kepercayaan publik melemah. Hal ini berdampak pada pudarnya otoritas nilai religius dan kemanusiaan, menurut Majdid tahun 2000.
ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tajam memicu frustasi sosial. Nilai kemanusiaan sering terabaikan ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibanding kesejahteraan bersama. Menurut Sen tahun 1999. Strategi penguatan karakter religius dan kemanusiaan. Pertama, pendidikan karakter terintegrasi. Pendidikan harus memadukan nilai religius dan kemanusiaan secara sistematis. Tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga melatih empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, menurut Likona tahun 2013. Menyebut ini sebagai karakter education berbasis praktik nyata. Lalu yang kedua, ada keteladanan kepemimpinan. Pemimpin agama, pendidik, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip Ingar Sosung Tolodo yang artinya di depan memberi teladan sangat penting dalam membentuk karakter sosial bangsa. Lalu ada yang ketiga, penguat budaya lokal. Tradisi gotong royong, musyawarah, dan toleransi yang ada di masyarakat Indonesia harus dijaga. Nilai-nilai lokal dapat bersinergi dengan ajaran agama untuk memperkuat etika sosial. Menurut Wenjaraningrat tahun 2004. Lalu, yang keempat ada pemanfaatan teknologi secara etis. Media digital harus dipandang sebagai sarana pendidikan nilai, bukan hanya hiburan. Literasi digital berbasis etika sosial perlu dikembangkan, menurut Nasrullah tahun 2016. Lalu yang kelima, kebijakan publik yang mendukung. Negara harus menghadirkan kebijakan pendidikan sosial dan ekonomi yang memperkuat solidaritas serta mencegah diskriminasi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan dasar normatif yang kokoh untuk hal ini. Selanjutnya ada contoh praktik baik. Yang pertama ada sekolah berbasis karakter. Pengadaan kegiatan religius seperti sholat berjamaah dan doa bersama. Dengan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kerjasama tim, sehingga membentuk siswa yang religius sekaligus humanis. Yang kedua ada gerakan sosial keagamaan, seperti santunan anak yatim, bakti sosial, kerja bakti lingkungan, pengajian bersama, pembinaan kelompok ibadah, peringatan hari besar agama, serta kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga ada inisiatif komunitas digital, seperti workshop literasi digital. Mengadakan workshop ini membantu penggunaan media sosial secara produktif. Kesimpulannya, karakter religius adalah dasar moral yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan mendorong perilaku yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Sedangkan nilai kemanusiaan adalah faktor yang menjamin adanya rasa empati, solidaritas, dan keadilan universal yang penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan. Kedua hal ini saling melengkapi karena karakter religius memberikan panduan spiritual, sedangkan nilai kemanusiaan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh semua orang. Dengan demikian, kedua karakter ini bukan hanya relevan, tetapi juga sangat penting untuk membangun etika sosial yang tangguh dalam menghadapi perubahan dunia. Saran untuk bidang pendidikan, setiap jenjang pendidikan perlu memasukkan nilai religius dan kemanusiaan dalam kurikulum secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembiasaan dan praktik nyata. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan kebijakan yang konsisten dalam memperkuat karakter, misalnya melalui program pendidikan karakter nasional, literasi digital yang beretika, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Untuk masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial harus dilestarikan serta dipadukan dengan semangat religiusitas sebagai modal budaya dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Untuk generasi muda, kaum muda diharapkan bijak
satu mata uang. Yang satu memberi panduan spiritual, yang lain